UMKM, kembali lagi bersama saya Dian di obrolan UMKM persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Nah, cantik kan Sobat UMKM? Payungnya estetik dan unik. Nah, penasaran kan UKM apa atau UMKM apa yang akan kita ajak mengobrol hari ini? Stay tune dan let's check it out. Nah, Sobat UMKM, kali ini saya sedang berada di salah satu UMKM yang pastinya membuat mata saya terbelalak nih. Dari waktu saya melangkahkan kaki ke dalam ruangan ini, wah tentunya banyak barang-barang lucu. Aduh Kak, sekarang saya sudah bersama owner atau pemilik dari UMKM. Silakan Kak memperkenalkan diri dan sapa sedikit Sobat UMKM yang ada di mana-mana saja. Gitu ya. Halo Sobat UMKM. Halo, jadi saya Unga, owner dari Unga Tawa Handmade, salah satu brand lokal Makassar, subsektor Kria. Jadi Unga Tawa Handmade itu sebenarnya awalnya dari workshop ya. Workshop, kemudian dari workshop dan pagelaran seni yang ada, akhirnya adalah produk turunan seperti yang Kakak lihat di sini. Iya. Banyak sekali ya Kak Unga. Ini Unga Tawa, produk-produknya Unga Tawa handmade. Wah, ini seperti yang Sobat UMKM lihat, ada phone case, ini tas handphone, ada juga kayak tote bag ya. Ada tote bag lucu banget, warna pink ya. Ada semacam apa ya, purse gitu. Tas-tas kecil ya. Ini muat clutch, iya. Ya, ada pouch juga, bisa muat handphone, alat makeup juga buat Sobat UMKM yang kaum hawa nih ya. Pasti teracuni ya dengan produk-produknya Kak Unga nih. Nih Kak Unga, kalau boleh tahu nih harga per piecesnya berapa? Kisaran berapa nih? Kisaran harga ya. Kalau range harganya sendiri sih sebenarnya dari 30.000 ada. Soalnya kita juga jual aksesoris. Jadi ada diversifikasi produk antara produk yang mahal dan memang ada produk yang murah gitu. Iya, yang jelas ya, bervariasi. Iya, Start dari berapa nih Kak Unga? Startnya? Iya. Dari 30.000 yang aksesoris-aksesoris. Kalau yang tas-tas itu yang ini 500 ribuan sampai kayak produk-produk instalasi karya seni sekitar 2 juta sampai 3 jutaan. Wah, yang payung-payung tadi itu. Iya. Oh, yang payung tadi itu 1 sampai 3 juta. 1 sampai 3 juta. Iya. Luar biasa ya Sobat UMKM. Harganya termasuk pricey ya? Pricey dan affordable juga ya, tergantung kantong Sobat UMKM juga sih sebenarnya. Nah, Kak, sini bisa ceritakan sedikit bagaimana sih awal mulanya kenapa pilih Rajut. Di sini Rajut ya. Pilih di sini dan Rajut. Jadi 2013 kayaknya 2013 itu saya resign, kemudian saya punya banyak sekali benang. Benang apa tuh Kak? Benang Rajut. Oh, benang Rajut. Terus suami saya bilang, ini benang banyak banget sih. Mau diapain? Jadi saya termotivasi waktu itu untuk membuka kelas gratis. Jadi ada subsidi silang. Kemudian karena waktu itu 10 tahun yang lalu produk handmade itu belum diterima secara luas ya. Orang bilangnya mahal gitu. Iya, terus bikinnya susah tapi kadang-kadang mereka tidak menghargai gitu. Maka dari itulah saya membuka workshop untuk kemudian dijadikan komersil. Nah, workshop ini akhirnya kemudian bekerja sama dengan dinas-dinas yang ada. Jadi kita juga memberdayakan perempuan sekitar, kemudian mengajar mereka. Dari situ, karena pandemi, workshop itu nggak bisa lagi ada karena nggak bisa ketemu orang, maka muncullah produk-produk turunan yang akhirnya kita jual. Wah, ternyata Sobat UMKM pandemi itu membuka jalan ya untuk terkhusus untuk UMKM seperti UMKM-nya Kak Unga ini, luar biasa sekali loh. Insya Allah. Ini lucu juga ya Kak Unga. Ini boleh saya bawa pulang lama-lama. Oh iya benar ya. Saya muat loh Sobat UMKM. Oh iya benar. Nah, kalau menurut Kak Unga sendiri tuh apa aja sih dampak dari UMKM Kak Unga untuk warga sekitar? Jadi warga sekitar saya belum ke sana ya.
Cuman saya ada membina suatu komunitas dakwah, sosial dakwah. Jadi di situ teman-temannya adalah akhwat-akhwat, ibu-ibu rumah tangga. Jadi mereka juga memiliki beban ganda. Terus mereka harus menghidupi keluarganya. Bahkan orang-orang sekitar itu bukan di sini, tapi ada petani-petani di sekitar Malino atau mungkin teman-teman ibu-ibu lainnya yang kita rekrut untuk dapat menjadi pengrajin, membantu kami menjadi satu tim. Nah, itulah yang akhirnya memotivasi brand ini terus ada gitu. Wow. Iya. Ternyata ada sisi filantropis sekali ya dari Kak Unga. Awalnya membuka kelas gratis ya Kak Unga? Iya, awalnya gratis. Kan memang passionnya berbagi gitu sih. Luar biasa, Masya Allah ya. Jadi dari situ ternyata dari berbagi itu bisa menghasilkan, ada unsur komersilnya. Jadi kenapa enggak? Jadi ya udah deh akhirnya buka juga yang komersil kayak gitu. Masya Allah sekali Kak Unga ya, udah cantik, suka berbagi. Luar Aduh, biasa Masya deh. Allah. Ini kalau menurut Kak Unga sendiri apa sih manfaat menjadi binaan dari Dinas Koperasi alias menjadi binaan UMKM? UMKM dari Dinas Koperasi. Jadi sebenarnya banyak. Di Makassar itu banyak sekali dinas yang memberikan pelatihan dan workshop. Tapi sejauh ini hanya Dinas Koperasi yang membuka ruang, yaitu inkubator ya. Nah, itu di sana dia benar-benar didampingi. Misalnya kamu nggak punya legalitas, dibuatin legalitas. Kamu nggak punya BPOM, belum urus BPOM, diurusin BPOM-nya. Kamu nggak tahu bikin kemasan, dibuatin kemasannya. Jadi sebenarnya binaan yang seperti inilah yang dibutuhkan oleh teman-teman UMKM. Bukan hanya sekedar pelatihan 1-2 jam selesai. Menurutku sih itu, dan saya juga berhasil di situ gitu. Mereka bantu banyak untuk kemasan, kemudian bantu banyak untuk SDM gitu. Luar biasa sekali. Iya, Masya Allah ya. Masya Allah. Itu ya. Dengar-dengar ya Kak, dulu Kakak dulu kerja kantoran gitu sebelum jadi pengusaha. Oh iya, saya basicnya pariwisata. Jadi pariwisata, kemudian paskanya itu pariwisata juga, dan saya kerjanya konstruksi. Jadi asesor kontraktor. Beda ya. Jauh. Dari asesor kontraktor ke pengusaha. Iya, barang rajut. Dan sekarang saya lagi kuliah lagi, jadi ambil paskanya keguruan ilmu syari dan bahasa Arab. Masya Allah, aduh. Iya. Tadinya kan kalau yang dulu itu karena orang tua yang harus kan, kalau yang ini sekarang karena motivasi diri sendiri. Cie, gitu. Luar biasa ya, inspirasiku banget. Iya, Masya Allah. Insinyur. Wah, luar biasa. Kak Unga boleh bisik-bisik nggak sih soal omsetnya? Omset, boleh sekali. Jadi kan omset itu memotivasi ya. Jadi omsetnya ini dulu sebelum pandemi itu sekitar 10-35 juta workshop. Karena kita ada kerjasama. Tapi setelah saat pandemi nggak ada sama sekali. Nah, baru mulai naik lagi sekitar 2019-2020 ya. Itu sekitar 7,5. Sekarang itu sampai alhamdulillah dari 8 sampai 10. Oh, 8 sampai 10 lumayan banget ya Kak. Wah, kalau misalnya ini amigurumi nggak pakai mata. Kenapa nggak pakai mata? Jadi ini ada filosofinya sih, kayak yang beruang-beruang itu ya. Mana sih beruang-beruang ini ya? Nah, beruang-beruang ini kenapa sih nggak pakai mata? Karena ada sesuai prinsip yang saya pahami, kalau membuat suatu produk itu tidak boleh menyerupai makhluk. Nah, mata itu menyerupai makhluk, kecuali misalnya orang gitu, tapi orang yang telinganya besar sekali kan nggak ada. Nah, itu biasa menyelisihi, itu boleh. Jadi produk di sini kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, semuanya itu tidak menyerupai makhluk untuk amiguruminya kayak gitu. Terus tapi kalau misalnya ditanyain kok nggak pakai mata ya, kan sebenarnya untuk melihat sesuatu itu nggak perlu pakai mata, cukup pakai hati. Cukup pakai hati dengan itu sobat UMKM. Apa-apa jangan pakai mata, pakai hati juga. Betul ya Kak Unga ya? Gitu. Nih, iya. Jangan-jangan produk bestsellernya yang ini nih Kak Unga. Iya ini. Ini sudah sampai di Benin, di Madagaskar. Jadi saya ada teman di sana, dia diplomat. Mereka minta beberapa produk untuk event-event tahunan di sana. Masya Allah. Ya, jadi itu
nggak tahu ya itu hitungannya ekspor atau enggak, tapi pengiriman ke sana itu untuk event-event tahunan mereka. Atau mungkin dia kasihan kali ya sama saya. Produknya memang bagus ya Sobat UMKM. Dia kasihan kayak beli aja deh gitu. Oh, ternyata kalau nggak ada teman seorang diplomat Iya. ya, yang membawa produknya. Tapi dia diplomat US untuk sana, bukan Indonesia. Oh, Iya. luar biasa. Sebenarnya sih ini ya pengkhianat ya dia. Karena bukan ganti keluarga negaraan. Iya sih Kak, tapi keren sih Kak. Saya sendiri cita-cita saya jadi diplomat. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa Gitu. Nah Kak, Ya. kalau misalnya ditanya nih, apa sih harapan Kak Unga untuk UMKM ini? Jadi harapan ya untuk brand ini. Untuk brand ini. Jadi kalau harapan saya sih sederhana saja. Jadi karena tidak semua yang bergabung di Unga Tawa adalah orang yang agak emosional sih. Ada orang yang mampu gitu. Maksudnya saya juga memposisikan diri di sini bukan sebagai seorang owner, tapi seorang tim dari mereka. Jadi saya berharap brand ini akan selalu ada untuk teman-teman yang selalu ada juga untuk Unga Tawa Handmade. Masya Allah. Gitu. Ya bagus sekali. Jadi intinya kalau ingin memulai berbisnis tuh ada tips dan trik. Tips dan trik. Tips dan trik ada 3. Yang pertama, mulailah bisnis dengan sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua, gunakanlah sistem yang baik. Kemudian yang ketiga, tentu saja buatlah produk yang baik. Sebagai UMKM, sebagai business owner, teman-teman itu sebenarnya boleh saja sombong karena kan kita berusaha. Boleh sombong tapi nggak boleh bohong. Ini tipsnya, boleh sombong, nggak boleh bohong. Tapi nggak boleh bohong. Gitu, itu Kak. Kalau misalnya ada sobat UMKM yang pengen order itu gimana sih caranya? Kalau pengen beli selain datang langsung? Sejauh ini kita ada di Instagram ungatawa.handmade. Di sana ada berbagai macam workshop yang pernah dilakukan, kemudian kegiatannya apa aja. Terus ada katalog juga di sana. Teman-teman bisa order melalui itu. Juga ada e-commerce, yaitu ada Shopee, ada Blibli, sama Padi UMKM. Tuh. Oke, nah bisa order kalau misalnya nggak tahu marketplace bisa order lewat WhatsApp? Boleh. Nomor yang ada tertera di Instagram itu bisa untuk order. Oke, nah untuk sobat UMKM yang pengen order di marketplace atau secara online bisa di akun Instagramnya di sini dan akun WhatsAppnya di sini. Nah, yang terakhir kalau mau datang langsung di lokasi UMKM-nya di mana Kak? Di Jalan Dayang Tata 1, Blok A4. Apa ya lupa? Blok A4 nomor. Dayang Tata 1, Blok A4, nomor 9, Kompleks Depak Tabaria. Nah, itu dia sobat UMKM. Nah, sudah sampailah kita di penghujung obrolan di siang hari ini. Buat sobat UMKM, jangan lupa pantengin terus channel YouTube Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, sobat UMKM. Saya Dian dan Unga. mohon pamit undur diri. Koperasi keren, UMKM. Bye.